pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai internet dan aplikasi web. Penggunaan internet pada tahun 2020 di Indonesia sudah mencapai kurang lebih sekitar 200 juta penduduk. Dari total populasi manusia sebanyak kurang lebihnya 270 juta. Setidaknya sudah lebih dari 70% masyarakat Indonesia menikmati internet dengan berbagai macam manfaatnya. Nah, kita dapat melakukan banyak hal asalkan terhubung secara daring dengan berbagai kebutuhan, keperluan, dan keinginan masing-masing individu. Nah, pada dasarnya internet mampu membuka akses yang sangat luas dalam memperoleh informasi. Pun demikian, kita dapat melakukan pengolahan berbagai macam data untuk diproses, guna mendapatkan informasi yang bernilai bagi masing-masing penerimanya. Dan tentunya distribusi informasi menjadi komunikasi yang penting antar pengguna, mulai dari melakukan layanan chatting, sosial media, menonton video, mengirimkan email, sampai pada transaksi penjualan pembelian. Itu menjadi aktivitas rutin yang sering dilakukan oleh pengguna internet. Namun dari banyaknya manfaat internet yang dapat dikonsumsi, ternyata terdapat efek bumerang bagi penggunanya jika pengguna tidak cermat, tidak bijak, dan tidak berhati-hati. Pencurian data yang bersifat privacy, phishing, dan lainnya merupakan aksi-aksi yang dapat membuat penggunanya rentan menjadi korban cybercrime. Nah, untuk itu penting sekali dalam melakukan edukasi dalam penggunaan internet pada masyarakat. Internet adalah tulang punggung dari sebuah situs web atau aplikasi mobile dan desktop, di mana internet memampukan sebuah teknologi dan layanan dapat diakses. Hal paling mendasar yaitu internet merupakan sebuah jaringan besar dari beberapa komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain, di mana setiap komputer memiliki alamat unik yang disebut IP address. Saat dua buah komputer berkomunikasi, user harus benar-benar terhubung melalui piranti-piranti yang dibutuhkan seperti PC, ISP, dan juga backbone internet. Ini merupakan jalur transmisi berupa router, kabel optik, dan lain-lain sebagainya. Nah, cara kerjanya diawali dari PC yang terhubung dengan local call atau kabel telepon yang didukung dari penggunaan modem, di mana modem akan mengirim informasi dari sebuah jaringan pengguna ke sistem yang dimiliki oleh layanan jaringan telepon. Nah, pada bagian ini menghubungkan ke Internet Service Provider atau ISP, di mana ISP akan menggunakan beberapa router yang telah terhubung satu dengan lainnya. Nah, pada bagian ini terdapat network access point, di mana koneksi internet dapat berfungsi semestinya melalui penggunaan fasilitas backbone. Ini merupakan beberapa istilah dari cara kerja internet, di mana yang pertama point of presence atau POP. Nah, di sini deskripsikan ISP memberikan POP yaitu akses point lokal ke internet berupa sekumpulan modem dan peralatan lain pada sebuah area lokal. Nah, POP di sini bertindak sebagai gateway lokal ke jaringan ISP. Kemudian yang kedua, network access point atau NAP. Dideskripsikan ISP terhubung ke NAP, kemudian sebuah komputer routing pada satu titik di internet tempat berlangsungnya beberapa koneksi dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian yang ketiga, backbone internet. Ini merupakan jalur transmisi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar yang menggunakan teknologi komunikasi. Pada dasarnya, internet beroperasi melalui sekumpulan set aturan atau disebut dengan protokol. Protokol itu mampu memberikan kemampuan tentang bagaimana cara komputer memahami data yang ditransmisikan. Nah, dengan penggunaan protokol yang merupakan sekumpulan aturan komunikasi yang harus diikuti oleh setiap komputer, mampu membuat user saling mengirimkan data atau informasi secara elektronik. Istilah TCP/IP yang diterjemahkan itu merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Ini mampu membagi data ke dalam bentuk paket-paket, di mana adanya blok data dengan panjang tertentu untuk ditransmisikan. Nah, untuk TCP/IP sendiri itu digunakan guna mengurutkan kembali paket-paket yang telah diterima. Sedangkan IP sendiri itu dipakai untuk mengirimkan paket melalui internet menuju tempat tujuan akhir di mana IP tersebut haruslah unik. Secara definitif, internet itu kepanjangan dari Interconnected Network yang merupakan jaringan terbesar yang menghubungkan sekumpulan komputer dalam jumlah yang banyak yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dengan menggunakan internet, sebuah organisasi dapat melakukan pertukaran informasi secara internal ataupun eksternal dengan organisasi lainnya. Penting sekali, sebuah internet itu harus tersusun dari 4 komponen dasar, yaitu Internet Service Provider, protokol, domain, dan berbagai macam sumber daya internet seperti email, mailing list, sampai ke FTP dan Triple W. Kemampuan internet yang sangat masif membuat internet berfungsi bukan hanya sebagai media pertukaran data dan informasi,
tapi juga sebagai media komunikasi yang interaktif, sebagai media promosi, dan juga sebagai alat untuk melakukan penelitian dan pembangunan. Jaringan internet sendiri itu dapat dikhususkan pada jaringan yang sifatnya private. Nah, ini dikenal dengan yang namanya intranet dan extranet. Nah, untuk intranet sendiri, ini jaringan komputer dalam sebuah organisasi pada jaringan internet, tapi sifatnya private bagi organisasi itu sendiri. Nah, beda dengan extranet. Extranet itu jaringan internet yang private, tapi terhubung antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Atau dalam artian hanya beberapa stakeholder saja yang terlibat, gitu ya. Tidak semua stakeholder. Oke, kemudian akan dibahas mengenai aplikasi-aplikasi pada web. Dalam sebuah sistem informasi, wujud nyata dalam penggunaan perangkat lunak itu bisa jadi berbasis web, berbasis mobile, ataupun berbasis desktop. Nah, kesemuanya itu sama-sama dapat melakukan interaksi atau distribusi informasi menggunakan jaringan internet. Namun di sini ada keunggulan menggunakan aplikasi berbasis web, di mana aplikasi berbasis web tidak membutuhkan instalasi, dalam artian dapat digunakan secara instan, dan tidak tergantung pada platform tertentu atau sistem operasi tertentu, asalkan dalam sebuah device terdapat browser yang dibutuhkan dalam mengakses aplikasi pada web. Kemudian untuk aplikasi web sendiri terdiri dari 8 kategori. Yang pertama document-centric web, interactive web, transactional web, workflow-based web, collaborative web, social web, portal-oriented web, dan semantic web. Kategori yang pertama yaitu document-centric web. Ini adalah aplikasi web yang pertama kali muncul, di mana setiap halaman web dengan konten-kontennya disimpan dalam web server dalam keadaan statis, dan kemudian hanya dapat diubah atau dimodifikasi melalui source code backend-nya. Nah, keuntungannya jauh lebih sederhana, stabil, dan punya time response yang sangat singkat. Nah, adapun kelemahannya informasinya cenderung out of date, dan kemudian sulit sekali dalam mengupdate informasi karena harus mengubah dari sisi backend-nya. Nah, untuk contoh kategorinya, itu ada situs web statis dan juga situs web personal. Kategori berikutnya itu interactive web, di mana kategori ini berkembang dengan hadirnya Common Gateway Interface atau CGA dan Markup Language HTML. Nah, setiap konten pada halaman web dan linknya itu dihasilkan secara dinamis berdasarkan masukan pengguna, sehingga ketika pengguna menginputkan dan lalu diproses, kemudian keluarlah outputnya berupa informasi yang ditampilkan dalam sebuah situs web tertentu. Nah, contoh kategorinya ada situs berita dan juga situs akademik. Berikutnya adalah transaksional web. Pada kategori ini memungkinkan pengguna untuk melakukan update atau pembaharuan terhadap isi web tertentu. Nah, di sini sudah membutuhkan basis data. Dalam artian ada data yang mampu disimpan dalam sebuah sistem ataupun dalam sebuah situs tertentu. Nah, di sini adanya inputan user di mana terdapat proses dan juga menghasilkan sebuah output berupa informasi. Nah, setiap input itu akan diproses berdasarkan mekanisme, algoritma, ataupun formulasi tertentu yang nanti hasilnya berupa informasi-informasi mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh user. Kategori berikutnya itu workflow based web. Nah, pada kategori ini memungkinkan penanganan alur kerja di dalam atau di luar organisasi. Nah, pengguna private ataupun public. Nah, untuk proses dan operasinya ini sudah terotomasi. Jadi dalam artian keseluruhan aktivitas bisnisnya, ketika misalnya user memberikan input, maka diproses dan informasi tersebut dikirimkan atau didistribusikan ke bagian-bagian yang lain secara otomatis. Sehingga pada bagian atau bidang lainnya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai data lanjutan untuk diproses lebih lanjut. Dan itu diagram keseluruhannya, mekanismenya sudah berjalan otomatis gitu ya. Ini contohnya misalnya e-commerce dan juga e-government. Kemudian ada collaborative web. Nah, pada kategori ini setidaknya digunakan untuk kerjasama antar pengguna,
di mana adanya kebutuhan komunikasi yang sangat diperlukan untuk berbagi dan juga bertukar informasi, misalnya melalui rapat, membuat keputusan, melakukan diskusi dan sebagainya. Nah, untuk kategori contohnya bisa dibilang weblog, wiki, e-learning ataupun sistem perkuliahan online sebagai kategori kolaboratif web. Nah, kemudian ada social web. Ini secara nggak langsung kategori yang mengemukakan adanya sharing informasi pribadi dengan pengguna lainnya yang cenderung memiliki kesamaan dan cakupan tertentu. Nah, ini contohnya situs pertemanan seperti Facebook, Instagram, Twitter, termasuk juga forum diskusi. Kemudian kategori yang ketujuh yaitu portal oriented web. Ini kategori yang menyediakan satu pintu akses untuk berbagi sumber informasi dan layanan yang terpisah dan heterogen. Nah, contoh kategorinya misalnya portal bisnis, kemudian portal komunitas, sebuah marketplace antara B2C, B2B, dan juga SCM, CRM. Kategori yang terakhir yaitu semantic web. Ini merupakan bentuk lanjut pengembangan aplikasi web. Nah, ini dapat dilihat pada setiap tag-tag di dalam sebuah HTML itu diberikan makna. Nah, itu diberikan makna dengan maksud untuk memberikan otomasi konten yang berdampak pada setiap informasi yang ditampilkan pada sebuah halaman web bukan hanya dapat dibaca manusia, tapi juga dapat dipahami oleh mesin. Nah, implementasinya itu misalnya personifikasi sistem. Kemudian ada data yang saling terhubung, text-to-speech reader, knowledge management, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, penggunaan jaringan internet itu memampukan setiap individu dapat melakukan aktivitas apapun, di mana aktivitas tersebut dapat menjadikan tambang emas bagi setiap penggunanya. Entah itu bernilai ekonomis, yang profit, ataupun yang sifatnya non-profit. Jadi, kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya, kita bisa beraktivitas di situ, dan aktivitas itu tentunya akan memberikan banyak manfaat dan banyak value, banyak nilai bagi setiap masing-masing penggunanya. Penggunaan internet yang masif dapat menguntungkan penggunanya, namun di lain sisi dapat juga merugikan. Pentingnya edukasi dan memiliki pengetahuan dalam melindungi diri saat memanfaatkan internet itu perlu didapatkan guna menghindari menjadi korban-korban cybercrime. Adapun beberapa aksi yang dilakukan oleh cracker ataupun hackers misal snooping, spam, spoofing, phishing, farming, cookies dan spareware itu perlu diwaspadai. Bayangkan jika data-data yang sifatnya privacy itu diketahui orang lain, maka hal tersebut itu membuat kita rentan terhadap banyak hal. Nah, contohnya misalnya orang lain mengetahui ID dan PIN ATM kita gitu ya. Jadi ID dan PIN ATM kita itu ada dalam satu situs tertentu. Nah, itu bagaimana? Ini sudah dapat dipastikan kalau kita harus siap-siap melihat saldo kita menjadi nol gitu ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, Indonesia sudah membuat aturan mengenai soal perlindungan data pribadi. Nah, ini melalui Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, di mana secara tidak langsung setiap data yang melekat pada perseorangan tertentu itu tersimpan dan terenkripsi dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Demikian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.